Pacar baru bisa datang dari jalur mana saja, tapi khusus di kamu, kelihatannya di sini pacar baru kamu nanti adalah seseorang yang dikenalkan oleh sahabat atau keluarga kamu. Kalau kamu ingin tahu detailnya, simak videoku sampai selesai. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, perkenalkan nama aku Weni, aku seorang tarot reader. Dan seperti pembuka video tadi ya, aku tadi sudah ngambil satu kartu di sini untuk melihat situasi kamu. Dan kartu pertama yang keluar adalah The Lovers. Jadi ini kartu yang selalu bercerita mengenai kisah cinta, persahabatan, dan karena aku tadi ngambil di deck yang ini, kartu The Lovers-nya spesial ya, karena dua orang yang digandeng oleh seseorang. Jadi aku bisa mengkonfirmasi bahwa akan ada seseorang yang mengenalkan kamu kepada orang baru yang potensial menjadi pasangan kamu nanti. Seperti apa alur dan jalan cerita kisah kamu dan dia? Aku akan general reading, tapi akan aku ingatkan dulu seperti biasa bahwa ini ya general reading ya, aku ambil energinya dari banyak orang, sehingga hasil readingnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang khusus untuk kamu aja, lebih detail, lebih resonate, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung aja masuk ya ke readingnya. Kita lihat nih seperti apa nih alur pertemuan kamu dan dia nih. Mumpung mau lebaran kan. Tapi kamu kapanpun nonton video ini bisa ya, karena ini aku buat timeless. Ada Ace of Wands, ada Six of Wands, ada Three of Swords, ada Ace of Swords, ada Three of Pentacles. Bottom decknya Five of Swords, Temperance, The Magician, Five of Wands, Knight of Swords, Ten of Pentacles. Yang bisa aku lihat di sini, di awal perkenalan itu sebenarnya mungkin dari sisi si orang atau calon pacar baru kamu itu memang sudah ada clue. Jadi kayak kamu punya nggak sahabat yang baik, yang cantik, yang lucu gitu ya, yang potensial jadi pacar baru aku, mau dong dikenalin gitu. Nah, si sahabat kamu itu atau tante kamu itu memilih kamu. Jadi di sini bisa aku bilang si penengah, atau mungkin aku nggak tahu ya bahasa anak-anak kekinian apa, tapi aku menyebutnya mak comblang gitu. Seseorang yang jadi matchmaker kamu dan dia. Dia ini menyadari si orang yang mengenalkan ini menyadari bahwa kayaknya sama kamu cocok deh gitu. Karena dia melihat bahwa dari karakter kamu, dari karakter dia tuh bisa match gitu. Jadi dia kayak Tinder realnya gitu kamu dan dia. Dan aku lihat juga dari sisinya dia, POV-nya dia, kamu itu memenuhi standar dia. Jadi si pacar baru kamu nanti itu punya punya standar dong, udah pasti yang mungkin cantik, lucu, pinter dan sebagainya. Dia menemukan itu di kamu. Banyak lah. Mungkin 90% mendekati yang dia mau gitu. Makanya di sini dia semangat banget nih buat buat oh iya cantik ya gitu. Mau kenal lebih dalam. Dan aku lihat di sini dia ini bener-bener ngasih aksinya buat kamu. Jadi mungkin kenalannya, dia excited banget nih kenalannya sama kamu. Kenalannya, ngobrolnya, dan sebagainya. Cuma kalau aku lihat dari kamunya yang justru agak masih menutup diri. Aku nggak tahu nih kenapa. Tapi mungkin dia ada feeling ya si orang ini, si orang baru ini, kok kayaknya kamu belum seterbuka itu ya. Apakah memang, terutama kalau mungkin sahabat atau tante kamu ini mungkin menceritakan lah ya sedikit detail tentang kamu yang mungkin pernah ada kisah cinta yang pahit, atau mungkin kisah cinta kamu berakhir dengan kurang menyenangkan, atau mungkin background keluarga kamu ada sesuatu yang bikin kamu jadi terdampak gitulah ya, bagaimana cara pandang kamu mengenai relationship. Somehow mungkin dia tahulah sedikit, makanya mungkin oh kamu ternyata begitu gitu. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia tidak menyerah, dia tetap mengusahakan untuk datang kepada kamu. Energi terbaik dia ya yang bisa aku rasakan di sini support ke kamu. Jadi mungkin kalau kamu lagi ada ujian skripsi atau mungkin kerjaan kamu tuh kayak semangat ya meetingnya, semangat ya ujian skripsinya, semangat ya apanya gitu, dia benar-benar datang gitu loh buat kamu, hadir gitu buat kamu. Terlepas ini belum jadian lah, mungkin bisa aku bilang seperti itu. Dan juga di sini dia sangat mengapresiasi kamu. Jadi kalau kamu kalau misalnya ngerasa Allah pujian-pujian manis basa-basi, enggak. Dia di sini benar-benar tulus dengan pujiannya. Kamu cantik ya gitu. Emang kamu cantik di pandangan dia, di POV-nya dia. Kamu luar biasa ya, kamu kuat ya, kamu tangguh ya.
itu bener-bener dari hatinya dia gitu loh. Ya mungkin memang di awal-awal pujian-pujian manis tuh adalah ya, cuma dari sisi dia tuh bener-bener wow kamu keren gitu. Jadi kamu boleh berbangga hati kalau dia memuji kamu, tapi nggak cuma muji, ada aksi nyatanya dia, itu yang paling penting. Dan di sini aku lihat sepertinya usaha dia membuahkan hasil, kamu jadi tergerak untuk pingin tahu juga lebih dalam tentang dia, pingin menyelidiki tentang dia, nggak cuma sekedar apa yang diceritakan tante atau mungkin sahabat kamu itu, kamu yang menyelidiki lah di sini. Pekerjaannya, mungkin pendidikannya, gaya hidupnya, pertemanan dia seperti apa di luar sana, kalau emang circle kamu dan dia sebenarnya nggak sedekat itu, misalnya kayak gitu. Dan ya ada dua kartu yang maskulin banget di sini kalau aku lihat ya energi kencengnya. Jadi bisa aku bilang dia ini salah satu hal yang bisa kamu ingat adalah aksinya ada bergerak kepada kamu. Jadi kamu nggak perlu bergerak, kamu santai aja dia yang datang. Sangat serius dengan pekerjaan bisnis atau pendidikan dia. Karena dia maskulin, dia sadar bahwa aku yang akan bertanggung jawab atas perempuan manapun itu yang akan dia nikahi atau jadi pacarnya dia. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak akan ada energi split bill, dia yang akan menanggung semuanya. Terutama kalau kamu pihak perempuannya. Seperti itu, ada aksi lah yang pasti di sini. Jadi cintanya dia dalam bentuk sesuatu perbuatan, barang yang bisa sangat kamu rasakan. Dan di sini aku lihat dia sangat berusaha untuk bisa bekerja sama dengan kamu. Dalam artian kayak, ayolah kasih aku kesempatan buat kita berdua kenal, mungkin ngobrol di mana, jalan-jalan, ngopi di mana, deep talk, atau apapun lah itu, usaha dia untuk bisa mendekatkan diri dan pingin tahu juga dia kayak, bisa nggak ya aku dan kamu tuh bersinergi dalam artian bisa bekerja sama dengan baik, bisa ngobrol dengan enak, komunikasinya nyambung gitu-gitulah. Jadi ya ini awal pendekatan banget sih, usaha-usaha awal yang mainstream tapi itu dia lakukan buat kamu. Kalau di usaha itu dia menemukan bahwa ngobrolnya nyambung, kamunya mulai terbuka, mulai lebih nyaman, mulai bisa enak gitulah tektokannya, ya dia akan oke, semakin maju gitu. Cuma di sini dia menyadari dia nggak akan maksa. Dia suka sama kamu, dia menemukan ada banyak hal indah tentang kamu, tapi dia nggak memaksakan. Dia nggak mau dia egois gitu loh, kayak oke aku suka sama kamu tapi maksain kamu untuk di situasi yang kamunya nggak sebahagia itu atau kamunya belum seikhlas semenerima itu gitu loh mengenai energi ini. Makanya dia akan membebaskan kamu kalau kamu emang tertarik dengan hubungan ini, ayo kita jalani, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Tapi tolong jangan gantungin aku gitu loh. Kalau emang kamu nggak suka bilang, maaf ya aku nggak bisa, aku belum bisa gitu. Daripada kamu menggantung gitu loh di sini. Dan energi yang juga kurasa baik tentang dia adalah kenyamanan. Kenyamanan, balance antara kamu dan dia, ketenangan, nggak banyak drama. Kalau iya, iya, kalau enggak apa-apa gitu. Jadi, kalaupun kamu menolak aku, nggak apa-apa. Aku akan pergi dengan tenang. Aku datang dengan tenang, aku juga akan pergi dengan tenang gitu. Itu sih, dan dia akan mengeluarkan segala potensi terbaiknya dia. Apapun itulah, dari mungkin dia akan apa ya agak pamer tentang pendidikan atau mungkin pekerjaan dia, pencapaian dia, ya nggak apa-apa, wajar kalau itu memang ada dan real, ya berarti itu adalah sesuatu yang akan dia banggakan kepada kamu dan menjadi pertimbangan kamu juga barangkali. Keseriusannya, kesetiaannya, kebaikan hatinya, cintanya, compassion, ambisinya dia untuk sesuatu yang serius gitu sih. Aku lihat dia sudah di mode yang serius sih. Dia nggak akan main-main. Makanya kenapa aku bilang kalau emang kamu menolak atau mungkin nggak serak, bilang aja, maaf ya, kamu baik tapi mungkin belum tepat waktunya atau apapun itulah gitu. Dan ya sekali lagi kamu mungkin akan bingung dengan situasi ini, pertengkaran batin dan logika kamu, tapi ya sekali lagi ya lihat aja lah dia apakah memang sebaik itu atau gimana. Kamu nggak harus menyenangkan hati dia, atau kamu nggak harus menyenangkan hati sahabat kamu karena pada akhirnya kamu yang menjalani. Tapi aku lihat sih banyak yang akan jadian sih, aminin ya di sini. Dia memang tipikal yang nggak mau berlama-lama, kayak sekali lagi kalau iya iya kalau enggak. Tapi di sini kalau aku lihat juga dia tipikal yang nggak hanya akan melibatkan kamu di koneksi ini, tapi keluarga besar gitu loh di sini. Kayak dia berharap kehadiran kamu akan diterima keluarganya, kehadiran dia diterima di keluarga kamu. Karena di sini dia sudah sangat-sangat serius, otomatis aku lihat secara finansial dia sangat bagus sekali, bahkan lebih dari cukup, aminin. Bagi dia restu keluarga penting, bagi dia kebersamaan dengan teman-teman kalau emang satu circle itu penting, dan ya pingin hangat aja gitu. Jadi
Kalau misalnya dia sudah membawa-bawa keluarga, dikenalin dan sebagainya, berarti emang itu tandanya dia serius sih. Salah satu cirinya dia seperti itu. Dan poin lain tentang dia yang pingin juga aku ketahui di sini ya, coba. Aku pengen tahu hal-hal lain tentang dia kepada kamu. Oh, di sini bisa aja dia pernah punya pengalaman. Dia suka dengan seseorang, tapi itu lama banget. Ketika dia sadar dia suka, si orang itu sudah pergi, si perempuan itu sudah pergi. Makanya di sini mungkin kenapa energi dia tuh Knight of Swords, pingin secepatnya, pingin ketegasan, nggak kepingin dilama-lamain gitu di sini. Karena bagi dia nggak mau terlalu lama menunda sesuatu atau merasa nyaman dengan sesuatu, tapi sebenarnya hasilnya tuh kosong atau sebuah penolakan. Makanya di sini dia nggak mau menunda-nunda atau buang-buang waktu lah intinya. Makanya kenapa kalau iya iya kalau nggak gitu. Mm-mm. Energinya lebih kepada ke sana. Dia nggak mau menyesali sesuatu kayak aku nggak mau buang-buang waktu kamu, aku juga nggak mau buang-buang waktu aku gitu. Oh, di sini nih entah kenapa tuh kayak dia ngerasa ada ada kewajiban dia walaupun ini belum pacaran ya atau mungkin baru kenal banget, tapi dia tuh nggak mau punya karma buruk karena dia menyakiti kamu. Terutama kalau memang kamu di sini punya kisah yang kurang menyenangkan tentang percintaan kamu sebelumnya, dari sini bener-bener pelan-pelan gitu mendekati kamunya. Dan di sini dia bener-bener nggak mau di awal perkenalan ini ada sakit hati atau mungkin pemaksaan. Makanya kenapa dia di sini membawa banyak ketenangan buat kamu. Tapi bisa jadi memang di kisah cinta dia pun sebelumnya dia di sini punya punya apa ya? Punya pengalaman buruk lah kelihatannya. Jadi dia di hubungan selanjutnya dia belajar dari itu dan lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan apapun itu. Iya cintanya dia besar sih sama kamu. Dia bahkan nggak bisa menjelaskan kenapa dia bisa seobsesi itu sama kamu, kenapa dia bisa berjuang itu buat kamu, kenapa dia bisa secepat itu jatuh cinta sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu pernah terluka, dia pun pernah terluka. Bahkan dia pernah di situasi kayak, kayaknya aku nggak bisa deh jatuh cinta lagi. Kayaknya aku nggak mau deh pacaran lagi atau aku nggak mau deh menikah gitu. Tapi ternyata setelah bertemu dengan kamu, ada perubahan besar sih yang aku lihat lumayan signifikan di dia. Gitu ya. Iya, di sini sebenarnya dia ini sebelum bertemu dengan kamu, baru aja menjalani spiritual awakening. Yang mana itu berat banget di dia. Dan mungkin di kamu pun juga. Jadi kalau misalnya kalian berdua sama-sama baru aja awakening, dari dark night of the soul atau dari sebuah ujian hidup yang bener-bener berat banget, ini momen bangkitnya kamu dan dia. Momen dimana dia mulai optimis lagi, mulai bersemangat lagi, mulai terbuka lagi hatinya mengenai membuka kesempatan di kisah cinta antara kamu dan dia. Komunikasi adalah hal yang ingin dia pastikan berjalan dengan baik bersama dengan kamu. Kalau dia merasa komunikasinya nggak lancar, mungkin dia akan kayaknya bukan kamu gitu. Entah kenapa tapi pengalaman dia agak buruk di hal-hal komunikasi gitu sih. Kartu lainnya tentang dia di sini ya, aku akan tidak melihat di sini kartu apa yang berhubungan antara kamu dan dia. Aku ingin kamu bahagia walaupun tidak ada aku di hidup aku. Jadi misalnya nih, dia di sini sebenarnya fair ya. Sejak awal dia kenal sama kamu itu, dia sudah mempersiapkan kalau kamu akan bisa menerima dia akan bersuka cita, dia akan happy. Tapi kalaupun pada akhirnya kamu menolak dia, sudah pasti dia kecewa karena dia kehilangan seseorang yang mendekati idealnya dia, tapi dia tetap punya harapan kamu bahagia. Semoga kamu bahagia walaupun tanpa aku di hidup aku. Kayak gitu. Kamu membuat aku menjadi orang yang lebih baik. Jadi di sini kalau nanti kamu dan dia benar-benar serius jadian, aku rasa dia akan berubah sih dengan sendirinya ya tanpa kamu paksa-paksa. Dia ada motivasi untuk aku harus lebih baik untuk hubungan ini, untuk diriku, untuk kamu kayak gitu. Jadi ya, motivasi yang sangat baik ya. Kemudian di sini aku masih mencintai kamu. Kayaknya ya, ini semakin valid. Jadi aku bilang aja, kelihatannya sih di sini ada kemungkinan kamu dan dia pernah kenal sebelumnya. Dalam artian gini, pernah terkoneksi sebelumnya, tapi kemudian berpisah dan ada penghubung lagi. Ini bisa teman kamu, bisa keluarga kamu.
yang mana cinta dia tuh masih besar banget. Atau mungkin kamu dan dia sebenarnya keluarga jauh yang dulu waktu kecil sering main atau waktu remaja sering ketemu, tapi di dia sudah ada perasaan cinta, di kamu belum. Ketika kalian semakin mendewasa, ada momen perkenalan itu dideketin lagi nih sama keluarga atau teman kamu, ya cinta dia masih ada buat kamu. Karena emang dari awal tuh dia yang paling excited buat deketin kamu. Kamu itu lebih dari apa yang bisa aku minta. Kamu itu segala-galanya. Dalam artian gini, dia pernah berdoa ke Tuhan. Tuhan pingin dong punya pasangan yang begini, begini, begini. Nah, ketika kamu datang itu melebihi doanya dia bahkan. Jadi kayak makanya kenapa mungkin di sini dia agak berat lah kalau misalnya nanti harus melepas kamu atau mungkin kayak merelakan kalau kamunya menolak gitu sih. Tapi ya sekali lagi jangan paksakan perasaan kamu. Kalau emang kamu nggak nyaman, jangan dipaksa ya. Tapi aku rasa indikasinya dia serius dan baik sih so far. Aku pengen lihat lagi hal-hal lain lah tentang koneksi kamu dan dia ya. Apa aja? Page of Swords. Aku melihat detail dan tetap terkontrol. Jadi di sini walaupun iya dia suka banget sama kamu, cinta banget sama kamu, tapi tetap dia pakai logika. Kan aku bilang energi dia nih maskulin banget, terutama kalau dia cowoknya ya. Jadi di sini dia lebih pakai logika, membiarkan perasaan cintanya, tapi juga logika dia main. Menilai kamu sudah pasti komunikasinya lancar nggak? Kamu kebanyakan drama nggak? Kamu masih insecure nggak dengan diri kamu? Atau mungkin kamu masih terkoneksi nggak dengan masa lalu kamu? Itu dia sangat mempertimbangkan. Jadi sekali lagi, cinta sih cinta, tapi bagi dia karena dia udah serius, realistisnya juga harus ada gitu. Ya, jadi jangan jangan kaget kalau dia mungkin akan menanyakan detail-detail yang lebih banyak tentang kamu, pola pikir kamu, cara kamu mengatasi masalah di keseharian kamu, itu detail yang diam-diam dia perhatikan tentang kamu. Yes, ini kartu yang sama sebetulnya ya, Five of Wands. Sebenarnya kalau yang bisa kulihat dia tipikal orang yang nggak suka ribut sebetulnya. Jadi kalau emang ada hal-hal yang pengen disampaikan, sampaikan aja. Dia lebih suka ngobrol yang empat mata tapi jujur gitu ya dibandingkan kamunya membohongi sesuatu gitulah tentang situasi ini. Jadi kalau emang kamu nggak suka atau nggak nyaman bilang ya, maaf ya aku nggak nyaman kalau misalnya membahas ini gitu. Kalau dia nanya sesuatu, terutama kamu pernah lalala nggak gitu? Maaf ya aku belum bisa jawab pertanyaan itu karena kita belum sedekat itu. Kalau nanti misalnya kita sudah lebih dekat, mungkin aku akan bisa menjawab misalnya kayak gitu. Itu lebih baik daripada kamu tiba-tiba marah atau gimana sih gitu. Jadi aku rasa dia akan mengerti sih. Oh oke, kamu belum nyaman kayak gitu. Satu kartu aja ya. The Hangman, aku melihat situasi ini dengan perspektif yang berbeda. Jadi kalaupun emang kamu belum ada rasa, jangan dipaksa, tapi juga jangan menutup kesempatan lah di sini intinya. Jadi ya kalau dia ngajak ngobrol, ngajak jalan, ya coba aja dulu. Mungkin seminggu 2 minggu, kalau emang semakin gak nyaman ya sudah kayak, maaf ya kayaknya aku belum bisa menemukan kenyamanan di koneksi kita, di obrolan kita, misalnya kayak gitu. Tapi jangan menutup diri. Dan kalau kamu pernah menjadi korban dari kisah cinta kamu yang lalu atau mungkin korban dari pernikahan orang tua kamu misalnya gitu ya, bukan berarti kamu akan menjadi korban selamanya. Kalau kamu menemukan orang yang tepat, kamu akan baik-baik aja, bahkan mungkin lebih baik lagi gitu lah. Jadi di sini, tapi semua kamu yang menilai ya. Ini hidup kamu, kamu yang paling bisa menilai. Jadi ya kalau oke silakan maju, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Setidaknya kamu di sini akan punya teman baru misalnya kayak gitu. Aku mau lihat di sini ciri-ciri lain tentang dia ya. Aku nggak akan lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Dia suka ngobrol. Dia suka ngobrol apa aja, terutama kalau mungkin tentang kamu, tentang apapun lah. Pokoknya kalau dia lagi di mode pingin ngobrol, berarti dia nyaman sama kamu karena dia nggak bisa gampang nyaman ke banyak orang. Ketika dia nyaman ngobrol sama kamu ya berarti emang kamu tipikal yang bikin dia nyaman. Bisa aja dia emang suka dengan motor, atau mungkin dia suka ngedesain atau modif motor, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan otomotif atau transportasi. Di sini dia suka kopi ya.
atau mungkin dia punya usaha yang berhubungan dengan kopi, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya kenangan di sebuah kafe. Tadi aku ngambil 5, kenapa ini 6? Di sini dia suka baca webtoon atau manga atau mungkin komik-komik kayak gitu ya. Di sini juga bisa aku bilang dia sangat suka kebersihan. Dia nggak suka tuh kalau ngelihat kamarnya berantakan atau kotor. Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan tanaman, atau dia mungkin suka dengan hobi-hobi dengan tanaman gitu ya. Aku nggak akan lihat di sini, aku lihat bawah aja. Iya, di sini kayaknya dia suka makan ya. Di sini juga bisa aja dia punya hobi yang berhubungan dengan bela diri atau karate. Dia suka jajan kuliner atau mungkin bidang usaha dia berhubungan dengan kuliner. Dia suka nonton konser atau sesuatu yang berhubungan dengan musik festival, atau mungkin nanti perkenalannya dari sana barangkali. Kalau dia sudah bekerja, dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan public speaking atau berhubungan dengan banyak orang. Seperti itu. Kemudian dari zodiak kamu atau dia bisa di sini Sun, Moon, Rising bisa ya. Ada Libra, Pisces, Aries, Virgo, Capricorn, Scorpio. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur nama dia bisa C, N, P, X, ini bisa teman lama atau mantan juga bisa sih. Ada F, O, K, Y, A, V, I, E. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 10, 29, 9, 17, 11, 4, 31, 12, 27, dan 19. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai si orang baru ini yang dikenalin ke kamu jalur teman atau keluarga. Kalau kamu ngerasa ada banyak hal positif di reading kali ini, klaim energi positifnya dan semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.